Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solihah? Semoga selalu semangat ya. Bagaimana juga dengan ibadahnya? Mudah-mudahan anak-anak selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini majelis pagi kita yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada sebuah hadis, dan ini dari hadis Arba'in ke-34, yaitu yang berbunyi, siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hati, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau misalnya kita bisa mencegah kemungkaran atau keburukan itu dengan perbuatan ya, dengan tangan kita, alhamdulillah. Namun jika kita tidak mampu untuk itu karena keterbatasan kemampuan kita, maka kita ubah dengan lisan kita dengan menyampaikan sesuatu kebaikan kepadanya. Namun jika tidak mampu juga maka tolaklah dengan hati. Jadi maksudnya adalah kita benci dengan bentuk kemungkaran itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi anak-anak, ada sebuah cerita, yaitu ketika itu orang-orang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi itu kan mengambil atau memancing ikan. Kemudian turunlah larangan dari Allah untuk memancing di hari Sabtu. Namun karena sifat pembangkangnya orang-orang Yahudi, maka mereka mengakal-akali dengan mereka memasang perangkapnya itu di malam Sabtu, kemudian dipanennya di hari Minggu. Kemudian kan ada teguran tuh ya, ada teguran, dan mereka berkata, kami tidak memancing di hari Sabtu, tapi melainkan kami mengambilnya di hari Minggu. Ikan-ikan itu sendiri yang masuk dalam perangkap. Nah itulah cara mereka untuk merasa diri mereka itu benar gitu. Nah jadi ketika itu terbagi 3 kelompok ya. Kelompok satu adalah mereka orang-orang Yahudi yang ngotot gitu ya, ngotot mereka tidak memancing di hari Sabtu ya, dan apa yang mereka lakukan benar karena mereka tidak mengambil ikan itu di hari Sabtu melainkan di hari Minggu. Kemudian ada kelompok orang-orang yang kedua, ini mereka orang-orang yang beriman dan melarang perbuatan dari si kelompok satu tadi gitu. Dan ada juga kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman namun melarang kelompok dua yang menegur kelompok satu itu, jadi membela kelompok satu ya. Kemudian datanglah sebuah bencana, dan ketika itu yang Allah selamatkan adalah kelompok kedua, karena kelompok kedua ini beriman dan berusaha untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Sedangkan yang diberi bencana adalah kelompok satu dan kelompok tiga. Mengapa kelompok tiga? Padahal mereka beriman. Karena mereka beriman tetapi tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran atau berusaha mengajak kebaikan bagi kelompok satu. Jadi anak-anak, ketika ada sebuah maksiat ya, kita berusaha untuk mencegahnya ya. Maksiat itu dimulai dengan rasa takut dan khawatir awalnya, kemudian dilaksanakan, dan akhirnya apa? Kalau kita melakukan maksiat maka akhirnya adalah penyesalan. Namun ketika kita melaksanakan amal-amalan soleh dengan ikhlas, maka yang akan timbul adalah perasaan yang tentram dan nyaman. Anak-anak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang tuh, misalnya mengajak sholat, mengajak hafalan gitu,
Sebagai anak muslim, anak-anak juga bisa mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, misalnya di ruang lingkup keluarga terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat mungkin anggota keluarga yang misalnya sholatnya masih belum khusyuk, diajak untuk sholat lebih khusyuk. Yang belum bisa ngaji, diajarin untuk ngaji dan hafalan. Kemudian juga kalau ada anggota keluarga yang mungkin kalau berbicara belum sopan, diajak untuk berbicara lebih sopan ya. Dan juga berusaha untuk mencegah kemungkaran itu terjadi di ruang lingkup keluarga. Nah, jadi kita berusaha keluarga kita jauh dari yang namanya kemungkaran ya. Karena kemungkaran itu akan memancing kita ke arah perbuatan yang dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya yakin anak-anak ingin sekali memiliki keluarga yang baik, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk lingkungan yang lain, nah yang penting anak-anak belajar dulu dari ruang lingkup keluarga tuh. Selamat berlatih untuk berusaha mencegah keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita ya. Dan kita lihat-lihat dulu ketika kita ingin berdakwah, ketika ingin mengajak kebaikan, atau ketika melihat orang lain berbuat keburukan dan ingin kita luruskan, kita lihat dulu bagaimana orang itu, sifatnya bagaimana, apakah dia lebih tua dari kita, dan ketika menyampaikan juga dengan bahasa yang sopan gitu, tidak merasa bahwa diri kita lebih pintar dan misalnya kita lebih muda, berbicara pada orang yang lebih tua. Nah, itu harus ada adab-adabnya ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ya. Ustazah akhiri materi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.